Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayah dari Allah kita dapat diberi kesehatan pada hari ini dan bisa memenuhi bulan Ramadan yang suci ini pada tahun ini. Semoga kita bisa beribadah dengan memaksimalkan semaksimal mungkin hingga ke penghujung bulan Ramadan. Tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga serta sahabat beliau, karena beliau kita yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai wudhu. Langsung saja ke materinya. Apa itu wudhu? Wudhu sendiri diambil dari bahasa Arab al-wadu'ah yang artinya kesucian, di mana wudhu merupakan salah satu cara untuk mensucikan diri dari hadas, itu hadas kecil. Wudhu biasanya dilakukan sebelum kita menjalankan ibadah sholat gitu ya, yang membutuhkan kita untuk bersih dan suci dari hadas kecil. Maka sebelum sholat hendaknya kita berwudu terlebih dahulu. Lalu kenapa kita harus berwudu? Perintah untuk melaksanakan wudu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat ke-6 yang berbunyi sebagai berikut: Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bir'usikum wa arjalakum ilal ka'bain. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai kepada kedua mata kaki. Nah, di sini jelas kenapa kita harus berwudu. Karena wudu ini menjadi syarat wajib kita sebelum melaksanakan sholat. Jadi sebelum sholat kita diwajibkan berwudu terlebih dahulu, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara berwudu? Nah, untuk cara berwudu ini kita tidak akan lepas dari surah Al-Maidah ayat ke-6 tadi, karena di situ dijelaskan di mana dapat kita ambil poin-poinnya. Yang pertama yaitu membasuh wajah, membasuh tangan sampai pada siku, mengusap kepala, dan juga membasuh kaki sampai pada mata kaki. Untuk membahas bagaimana cara berwudu ini, kita akan membahas juga mengenai rukun dan syaratnya wudu. Karena itu penting diketahui terlebih dahulu. Di mana rukunnya wudu itu ada 6. Pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan sampai siku, yang keempat membasuh kepala, yang kelima membasuh kaki, dan yang keenam tertib. Niat di sini maksudnya niat di dalam hati kita saat kita berwudu, saat membasuh muka. Jadi saat membasuh muka itu kita membaca niat dalam hati kita. Yang kedua yaitu membasuh muka. Membasuh muka maksudnya itu dari sini ya, tidak tumbuhnya rambut sampai dengan ke bawah sini. Seperti itu. Yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi yang dibasuh itu sampai siku, harus sampai siku sini. Kalau tidak sampai siku sini maka tidak tepat, karena dalam Al-Quran saja sampai siku perintahnya. Terus yang keempat, mengusap sebagian kepala. Jadi yang dibasuh itu harus sampai membasahi kulit kepala. Jadi tidak hanya rambutnya saja seperti itu, harus sampai pada kulit kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai pada ke mata kaki. Yang keenam, tertib. Tertib di sini maksudnya adalah berurutan atau tidak terbalik-balik gitu. Rukunnya dari rukun yang pertama sampai yang kelima tadi. Itu harus rukun wudu ini harus kita lakukan satu wudu ya, karena rukun namanya juga rukun wudu atau fardunya wudu. Jadi jika salah satu saja dari itu tidak kita lakukan, maka wudu kita tidak akan sah. Lalu sunnah wudu. Di sini saya mengutip dari Syekh Abu Suja Ashafani dalam kitabnya Matan Ghayatul Taqrib. Beliau menyebutkan ada 10 sunnah wudu. Yang pertama yaitu membaca basmalah atau niat dengan lisan, itu hukumnya sunnah. Yang kedua yaitu membasuh
Kedua, telapak tangan atau sela-sela jari seperti ini saat berwudu, itu hukumnya juga sunnah. Yang ketiga, berkumur-kumur. Nah, berkumur-kumur itu juga sunnah. Yang kelima, menghirup air ke dalam hidung, sunnah. Yang kelima, mengusap bagian luar dan dalam telinga, sunnah. Yang keenam, menyela-nyela rambut jenggot yang tebal. Nah, ini bagi yang punya jenggot aja yang bisa ya, sunnah juga. Yang ketujuh, menyela-nyela jari tangan dan jari kaki. Yang kedelapan, mendahulukan yang kanan. Yang kesembilan, 3 kali basuhan. Yang kesepuluh, berturut-turut. Jadi berturut-turut ya. Lalu yang terakhir, di sini kita akan membahas hal-hal apa saja yang dapat membatalkan wudu. Dalam kitab Matan Al-Ghayatu wat Taqrib tadi, karangan Syekh Abi Suja, diterangkan bahwa ada 6 perkara yang dapat membatalkan wudu. Yaitu yang pertama, sesuatu yang keluar dari kedua jalan, kemaluan depan ataupun belakang. Nah, itu apapun itu, maka itu membatalkan wudu kita. Yang kedua, tidur dalam keadaan tidak duduk. Yang ketiga, hilang akal. Hilang akal di sini mabuk atau gila gitu. Itu membatalkan wudu kita. Yang keempat, bersentuhan kulit antara pria dan wanita yang bukan mahram tanpa penghalang apapun. Jadi kulit ketemu kulit gitu. Pria dan wanita yang tidak mahram itu membatalkan wudu. Yang kelima, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Nah, telapak tangan di sini bagian dalam sini ya. Itu batal wudu kita. Lalu yang keenam, menyentuh lubang dubur. Itu juga membatalkan wudu kita. Karena itu dia hal yang dapat membatalkan wudu kita. Ini harus dipahami supaya jika terjadi pada kita tahu gitu. Nah, kita batal, berarti kita harus melakukan wudu lagi seperti itu. Mungkin ini saja pembahasan yang bisa saya bawakan pada kesempatan kali ini dalam pembahasan wudu. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi kali ini dapat membawa manfaat terutama bagi diri saya sendiri dan kepada kita semua pada umumnya. Sekian saya akhiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.